Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan praktikum mandiri, yaitu dengan mengukur denyut jantung. Nah, judulnya ialah menghitung denyut jantung. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk menghitung denyut jantung pada tubuh manusia dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Jadi nanti kalian akan melakukan beberapa aktivitas yang berbeda, kemudian kalian akan mengukur denyut jantung kalian sendiri. Bagaimana caranya? Nah, harus ada alat bahan yang dibutuhkan atau diperlukan dalam praktikum ini. Yang pertama ialah pergelangan tangan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Misalnya, jika kalian perempuan, maka satu orang lagi dianjurkan laki-laki. Misalnya adik, atau ayah, atau kakak, boleh. Kemudian, berarti untuk yang laki-laki, untuk siswa, berarti sebaliknya. Berarti kalian harus mengukur denyut jantung yang perempuan. Bisa ibu, bisa adik, bisa kakak. Kemudian kalian membutuhkan stopwatch. Bisa digunakan di HP ya untuk stopwatch. Atau kalian bisa menggunakan detik pada jam dinding, pada jam tangan, silahkan. Yang penting menunjukkan waktu nanti saat pengukuran. Nah, alat yang dibutuhkan selanjutnya ialah alat tulis. Setelah dilakukan pengukuran atau penghitungan, nanti kalian harus menuliskan hasilnya. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalian harus mengukur denyut jantung kalian ketika kalian duduk. Kemudian, kalian harus mengukurnya ketika kalian berdiri, lalu mengukurnya ketika berbaring, mengukur denyut jantung setelah selesai jalan santai, dan mengukur denyut jantung setelah kalian lari di tempat. Nah, sebelum mengukurnya, kalian harus tahu dulu dong letak nadi kita atau letak pembuluh darah di pergelangan tangan itu di sebelah mana. Coba perhatikan gambarnya. Nah, kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan kedua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, kemudian diletakkan di pergelangan tangan. Pergelangan tangannya yang lurus atau yang selurusan dengan ibu jari atau jempol. Kemudian kalian rasakan ada denyutan di sana. Nah, itu adalah denyut nadi. Denyut nadi satu frekuensi atau satu kecepatan dengan denyut jantung. Nah, kalian coba rasakan apabila ada denyutnya, silakan kalian nanti ukur atau hitung. Cara mengukurnya seperti itu ya, seperti di gambar. Jadi dicari dulu pembuluh darah atau letak nadinya, kemudian setelah ketemu nanti kalian akan ukur atau hitung. Nah, ini adalah langkah-langkah kerja. Yang pertama dilakukan dengan posisi duduk. Jadi kalian harus duduk dengan santai dan rileks. Kemudian letakkan jari tengah dan telunjuk di pergelangan tangan seperti yang tertera pada gambar. Kemudian rasakan denyutannya. Setelah sudah ketemu nih denyutannya. Nah, kalian harus menghitung denyutannya selama 1 menit. Bagaimana cara kita tahu itu sudah 1 menit atau belum? Makanya kita membutuhkan stopwatch atau timer. Jadi kalian pasang timernya selama 1 menit, terus kalian hitung setiap denyutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah beres 1 menit, sudah. Misalnya denyutnya adalah 83. Kalian silahkan tulis atau catat hasilnya di buku masing-masing bahwa denyut jantung kalian pada posisi duduk ialah 83 denyutan. Nah, kemudian ini adalah aktivitas yang harus dilakukan setelah posisi duduk, yaitu berdiri. Jadi setelah beres yang duduk nih, kalian berdiri. Kemudian coba hitung dengan cara dan metode pengukuran atau penghitungan yang sama. Oke, bisa dipahami? Kemudian setelah berdiri, kalian coba berbaring. Apakah sama denyutan ketika kalian berdiri, ketika kalian duduk, atau ketika kalian
berbaring. Coba dihitung berapakah jumlah denyutan nadi kalian selama 1 menit ketika berbaring. Metodenya sama. Nah, yang ini agak sedikit berbeda. Jadi kalian harus melakukan aktivitas dulu. Setelah melakukan aktivitas baru kalian hitung denyut jantungnya. Jadi kalian harus jalan santai selama 1 menit. Kalian boleh keliling rumah atau misalnya kalian hanya jalan-jalan di kamar saja. Yang penting kalian sudah melakukannya selama 1 menit. Jadi kalian hitung menggunakan timer atau stopwatch. Jalan santai seperti biasa, jalan dengan kecepatan masing-masing, santai saja, tidak usah cepat-cepat. Kemudian, setelah beres 1 menit kalian jalan, kalian duduk. Setelah duduk, silahkan ukur denyut nadi kalian. Caranya sama, menggunakan kedua jari, kemudian letakkan di pergelangan tangan, lalu hitung. Dihitungnya masih 1 menit. Jadi kalian setelah jalan 1 menit, lalu hitung denyut nadi kalian selama 1 menit pula. Nah, jangan lupa dicatat ya. Ini hampir sama dengan yang barusan, tetapi bedanya kalian lari di tempat. Jadi temponya lebih cepat. Jadi kalian lari di tempat selama 1 menit. Setelah itu kalian hitung atau rasakan denyut nadi kalian dan hitung selama 1 menit pula. Kemudian dicatat di buku tulis. Nah, setelah selesai dengan diri kalian masing-masing, penghitungannya coba hitung denyut nadi pasangannya. Bisa kakak, bisa adik, bisa ibu, bisa ayah. Dengan metode dan cara yang sama. Jadi harus ada aktivitas duduk, berdiri, kemudian berbaring, lalu setelah jalan dan setelah lari di tempat. Kemudian kalian buat laporannya di buku masing-masing. Nah, yang pertama harus ada judul praktikum. Tadi judulnya menghitung denyut jantung. Kemudian hari, tanggal. Nah, kalian melakukannya kapan? Berarti hari sekarang kan? Hari ini berarti tanggal 4 Februari. Oke. Setelah itu, tujuan praktikumnya apa? Tadi sudah tertera bahwa tujuannya adalah menghitung dan seterusnya. Nah, kalian tinggal tulis atau salin saja di buku masing-masing. Kemudian kalian catat alat dan bahannya, lalu langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya kalian cukup tuliskan satu saja, misalnya tidak usah ketika duduk, kemudian ketika berbaring, ketika berdiri. Tidak usah, kalian tulis satu saja karena semuanya langkah kerjanya sama kan, intinya itu. Kemudian ke tabel pengamatan. Nah, tabelnya seperti apa? Nanti ibu kasih tahu, ada format tabelnya. Setelah itu kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ini yang harus ada di laporannya ya. Ada 7 poin, ada judul, kemudian ada waktu, ada tujuan, ada alat dan bahan, lalu ada langkah kerja, ada tabel pengamatan, dan jawaban pertanyaan disertai jawaban. Nah, ini format tabelnya. Kalian tuliskan nomor, berarti ada 2 nomor ya. Kemudian ada namanya nama kalian, yang satu, kemudian yang kedua adalah nama pasangannya, siapa saja. Mau tetangga juga boleh, kalau misalnya tetangganya mau. Kemudian jenis kelaminnya, berarti harus ada laki-laki 1, perempuan 1. Nah, silahkan dituliskan jumlah denyut per menitnya ketika duduk berapa, kemudian berdiri, berbaring, setelah jalan, dan setelah lari. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya tidak ada yang teoritis ya, semuanya berdasarkan praktek. Jadi apabila kalian sudah melakukan praktik dengan baik dan benar, maka kalian pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Misalnya nomor 1, apakah ada perbedaan denyut jantung antara orang yang berdiam diri dengan orang yang beraktivitas? Nah, berdiam diri itu berarti kalian sedang duduk. Kemudian beraktivitas, ada yang lari, ada yang jalan. Nah, itu adalah aktivitasnya. Coba kalian lihat denyut per menitnya berbeda atau sama. Jika ada perbedaan berarti tulis ada. Kemudian tuliskan alasannya, karena di sini ada pertanyaan mengapa demikian. Kemudian nomor 2, lebih cepat manakah denyut jantungnya? Kalian tinggal jawab, misalnya lebih cepat yang beraktivitas apa, atau lebih cepat yang duduk,
atau lebih cepat yang berdiri. Nah, itu diisi sesuai dengan hasil pengamatan kalian masing-masing. Diisi sampai nomor 8. Pertanyaannya standar, harus berdasarkan hasil pengamatan ya. Kemudian nomor 3, yang paling cepat yang mana aktivitasnya. Kemudian yang paling lambat juga yang mana. Lalu, kenapa harus ada perbedaan jenis kelamin? Karena ada pertanyaan apakah ada perbedaan antara denyut jantung laki-laki dan perempuan. Jadi yang mana yang lebih cepat atau yang mana yang lebih banyak dalam 1 menit dan yang mana yang lebih sedikit dalam 1 menit. Kenapa demikian? Kalian kalau misalnya bingung cari alasannya, kalian boleh searching pasti. Kemudian kalian boleh cari-cari di buku atau sumber yang lainnya. Kemudian denyut siapa yang lebih cepat, kalian sebutkan saja namanya. Dan yang lebih lambat juga sama. Nah, yang ke-8 kalian harus menyimpulkan. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, misalnya faktor yang dimaksud di sini ialah perbedaan jenis kelamin dan lain-lain. Jadi kalian harus menyimpulkan apa sih yang menyebabkan atau apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan denyut jantung seseorang. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh langsung ditanyakan ke saya via WhatsApp. Silahkan, selamat mengerjakan dan selamat membuat laporannya. Nah, laporannya dibuat di buku masing-masing, kemudian difoto seperti biasa dan disetorkan ke saya langsung. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.